bahkan di intelijen. Ini kalau masih ingat video saya, nanti kalau yang belum nonton ada di deskripsi. Video saya membahas tentang Charlie, buku ini. Ada videonya, nanti saya taruh di deskripsi yang belum nonton. Ini adalah tentang intelijen Kopassus yang dibuat pada tahun 1988. Saat itu pembentukannya Pak Andika Perkasa baru saja lulus dari Akademi Militer, karena beliau angkatan 87 ya. Masih Letnan 2. Sudah direkrut menjadi anggota Charlie. Ini adalah intelijen elitnya Kopassus. Masuk Kopassus sudah susah, masuk Kopassus, masuk Charlie. Ya, ini lebih susah lagi. Jadi elitnya elit intelijen Kopassus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang pinaringan berkah. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu di studio podcast ya. Tapi ini studio kok cuma monolog ya. Ini karena bintang tamunya kebetulan belum bisa hadir karena kesibukan beliau. Kita sebenarnya mau ngundang tokoh penting nih. Tapi ya nanti aja, karena belum hadir ya nggak bisa kita sebut namanya kan. Jadi teman-teman, di edisi kali ini ya daripada tidak ada konten jadi saya monolog ya apa-apa ya. Ini kita ingin mengupas tentang calon Panglima TNI yang baru. Nah, kemarin pada hari Rabu Bapak Presiden Jokowi melalui Mensesnek Pak Pratikno sudah mengirimkan surat resmi ke DPR mengajukan Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai kandidat Panglima TNI. Ya, mungkin kalau teman-teman menyimak wawancara saya beberapa waktu sebelumnya dengan berbagai media, mungkin juga sudah bisa menerka-nerka ya. Ya, ini beberapa contoh wawancara saya, misalnya bisa dilihat di layar. Ini ada beberapa cuplikan wawancara saya dengan media sebelum surat resminya keluar. Tapi bukan berarti saya peramal ya teman-teman ya. Ini mungkin kebetulan aja ya. Kebetulan aja cocok gitu bahwa pendapat saya bahkan sejak Juni ya, kalau teman-teman lihat di dokumentasi, sejak Juni 2021 saya sudah menyebut kandidat Panglima TNI-nya Pak Andika Perkasa. Dan ya ternyata betul Pak Andika. Jadi kita sekarang akan bicara tentang tantangan beliau ke depan ya. Tantangan beliau ke depan ini saya kira cukup rumit ya. Setidaknya ada 4 tantangan teman-teman. Tantangan yang pertama adalah faktor pandemi. Ya, walaupun hari ini kita bisa dikatakan sudah cukup landai ya sebenarnya, tetapi ya tentu TNI masih harus bersama pemerintah menangani pandemi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua tentu saja teman-teman, kita menghadapi problem keamanan dalam negeri, yakni misalnya faktor KKB Papua. Jadi masih ada teroris KKB di Papua dan ada juga masih sisa-sisa MIT di Poso. Itu juga membutuhkan TNI di situ. Tentu bekerja sama dengan Polri. Ini salah satu tantangan penting yang juga harus diselesaikan oleh Panglima yang baru nanti, Jenderal Andika Perkasa. Kemudian yang ketiga, kita bicara dengan geostrategis wilayah Indonesia. Kita tahu ada AUKUS, Australia membeli beberapa buah bahkan kapal selam bertenaga nuklir yang tentu akan mempengaruhi dinamika ketegangan Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, Australia, dan Cina. Nah, bagaimana nanti Panglima TNI bisa menahkodai TNI menjadi satu kekuatan yang powerful, tentu dengan politik luar negeri kita yang tetap bebas dan aktif. Nah, yang keempat tentu saja ini era cyber ya. Jadi ada tantangan cyber, ancaman kejahatan cyber ini sungguh sangat-sangat merisaukan masyarakat, dan tentu TNI juga wajib untuk melakukan upaya-upaya pengamanan cyber di tengah-tengah masyarakat, baik pengamanan cyber internal TNI maupun juga membantu pemerintah
dalam konteks yang lebih luas. Itu saya kira 4 tantangan yang akan dihadapi Panglima yang baru, Jenderal Andika Perkasa. Ya, lantas apakah Jenderal Andika mempunyai kapabilitas untuk menjadi Panglima TNI? Wah, itu harus saya jawab, jelas punya. Beliau bintang 4, beliau adalah Kepala Staf Angkatan Darat, mempunyai pengalaman tempur, mempunyai pengalaman intelijen yang cukup senior ya. Sangat lama bahkan di intelijen. Ini kalau masih ingat video saya, nanti kalau yang belum nonton ada di deskripsi. Video saya membahas tentang Charlie, buku ini. Ada videonya, nanti saya taruh di deskripsi yang belum nonton. Ini adalah tentang intelijen Kopassus yang dibuat pada tahun 1988. Saat itu pembentukannya Pak Andika Perkasa baru saja lulus dari Akademi Militer, karena beliau angkatan 87 ya. Masih Letnan 2, sudah direkrut menjadi anggota Charlie. Ini adalah intelijen elitnya Kopassus. Masuk Kopassus sudah susah, masuk Kopassus masuk Charlie. Ya, ini lebih susah lagi. Jadi elitnya elit intelijen Kopassus. Pak Andika adalah salah satu anggotanya, bahkan anggota termuda saat itu. Jadi kalau dari sisi kapabilitas jangan diragukan lagi lah pengalaman tempur, pengalaman teritorial beliau. Nah, sekarang yang harus kemudian dipersiapkan adalah tentu memastikan soliditas angkatan. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Dan kita tahu bahwa TNI ini punya namanya Sabta Marga. Ada namanya 8 wajib TNI. Ada sumpah prajurit. Jadi kita yakin walaupun panglimanya dari darat, nanti laut dan udara pasti akan solid 100% mendukung Pak Andika Perkasa. Oke, kemudian ada pertanyaan nih, kira-kira nanti siapa nih Kepala Staf Angkatan Darat yang baru yang akan menggantikan Pak Andika Perkasa? Tentu kita bintang 3 di Angkatan Darat sekarang banyak sekali ya, dan semuanya sangat-sangat penuh prestasi. Jadi kita tunggu saja mekanisme internal TNI Angkatan Darat untuk memilih Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Dan kalau dilihat dari masa jabatan, sebenarnya masa jabatan Pak Andika ini kan hanya 1 tahun ya. Ini memang penting karena ketika pergantian Panglima baru tahun depan, tahun 2022, itu masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan pemilu atau pilpres. Jadi jangan sampai terjadi pergantian Panglima pada saat Pilpres 2023, persiapan Pilpres, dan juga pada saat 2024. Nah, tentu saja Kepala Staf Angkatan Darat yang baru idealnya memang dipilih yang seangkatan dengan Pak Andika Perkasa, yakni mungkin angkatan 87 atau mungkin 86. Ya, kita tahu ada 86 misalnya Pak Kabais ya, Pak Lejen Joni, ada juga dari sisi 87 itu ada Pak Wamenhan, Lejen Herindra, Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan, ada juga Pak Ida Bagus. Itu juga kandidat-kandidat yang mungkin akan menjadi salah satu nominator Kepala Staf Angkatan Darat. Sehingga harapannya nanti pada saat pergantian Panglima baru berikutnya, bersamaan juga dengan pergantian Kepala Staf Angkatan Darat yang lebih panjang masa jabatannya melampaui Pilpres 2024. Oke, teman-teman, jangan salah paham ya. Bukan berarti kemudian TNI akan ditarik-tarik berpolitik praktis. Maksud saya adalah pada saat Pilpres itu, suasana sosial politik tentu kan menghangat. Padahal Panglima TNI ini butuh persetujuan DPR. DPR kan ya tentu saja dari partai politik. Karena itu pada waktu-waktu itu tentu sangat-sangat sibuk mereka kan, sibuk mempersiapkan kandidat, sibuk berkampanye, sehingga apa bahasa Sundanya riweh gitu ya. Riweh kalau ada proses pergantian Panglima baru pada saat Pilpres. Jadi bukan berarti TNI disuruh bermain politik, tidak, sama sekali tidak. TNI tetap netral, TNI tetap sesuai Undang-Undang TNI, tidak berpolitik praktis, tetapi membantu tercapainya stabilitas situasi sosial di masyarakat. Oke teman-teman, saya kira itu aja video singkat kita pada hari ini. Saya ini di podcast, studio podcast. Sayangnya bintang tamu atau narasumbernya kebetulan tidak bisa, jadi nggak apa-apa lah, kita monolog dulu. Tetap jaga kesehatan, ini masih di era pandemi teman-teman.
tetap menggunakan masker kalau keluar rumah ya, ini masker. Dan juga jangan lupa minum makanan yang bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih sudah subscribe. Salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Dan salam intelijen.